Baik, pemerintah, menarik ya kalau kita bicara pembiayaan, tapi kita ini agak lesu kalau sudah bicara utang, apalagi kalau utang kita sudah sangat membukit, dan kalau kita lihat asumsi kita di tahun 2023 ke depan adalah 14.800. Sudah bisa dibayangkan berarti utang negara akan naik dan terus naik nominalnya. Namun kita juga harus bersyukur sudah ada tanda-tanda perbaikan, walaupun masih ada ketidakpastian. Saya setuju sekali dari apa yang disampaikan teman-teman bahwa kita ini ingin juga negara semakin tahun tingkat kemiskinan semakin menurun, tingkat penganggurannya juga semakin menurun. Walaupun kita tahu pembiayaan dari negara ini juga dari beberapa sumber, baik dari pajak, penerimaan negara lainnya, dan juga dari hutang. Saya lihat tadi di halaman 9, di sini juga ada pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, ada pinjaman tunai, ada pinjaman kegiatan atau earmark. Baik ini semuanya juga masih hubungannya juga ada terkait dengan subsidi, kompensasi. Kita tidak masalah kalau pembiayaan negara ini banyak keluar, juga salah satunya untuk meyakinkan agar program-program Perlinsos kita ini termasuk KUR juga terus mengena di hadapan masyarakat tepat sasaran sesuai dengan data. Kita juga masih beruntung, masih adanya SAL sebagai cash buffer, tapi tolong penggunaannya juga harus sesuai dan tepat, tidak boleh serampangan. Saya juga dari fraksi Partai Demokrat selalu mengingatkan agar negara ini jangan besar pasak daripada tiang, walaupun di tahun 2023 relatif lebih terkonsolidasi dan lebih terukur pengeluaran dan pembiayaannya. Hitung betul agar kita dapat mengawasi spending better yang disampaikan negara agar setiap pengeluaran itu tepat sasaran. Apalagi defisit sudah mau kembali ke angka 2,85%. Tapi tadi saya baca dan saya dengar angkanya di 2,84%. Hitungan 0,01% ini dari mana? Dan kita ingin tahu juga kok bisa dapat angka itu. Itu setara dengan berapa? 22 triliun ya. Pemerintah yang ingin saya sampaikan di sini juga selain dari apa yang disampaikan kawan-kawan tadi terkait dengan PMN. BUMN ini sudah lama juga sangat bergantung terhadap PMN, terutama beberapa BUMN yang saya pikir perlu ditopang kinerjanya. Kalau kita menopang kinerjanya kemudian menjadi profit, dividen, dan benefit terhadap perusahaan dan semua karyawannya, bahkan penerimaan kepada negara lagi, ya kita semuanya sepakat. Tapi kalau misalkan dari 10 BUMN yang didukung dan didorong, ada BUMN yang kira-kira tidak terlalu signifikan mendapatkannya, seperti Airnav katakanlah begitu ya, yang kita tahu juga sistem navigasinya masih banyak di Singapura. Kalau hanya untuk mengawasi daerah Nusantara atau IKN, apa perlu saat ini kita juga menginvestasikannya melalui PMN kepada perusahaan BUMN tersebut? Ini juga sebetulnya sebagai daya kritis kita dalam memilah-milah pembiayaan apa yang sesungguhnya dapat bergulir kembali kepada hidup orang banyak, bukan hanya kemudian membagi-bagikan pembiayaan kepada pos-pos tertentu, yang dimana kita setiap kali 0,01% defisit kita turunkan itu sangat berarti dan sangat sulit untuk didapatkan. Demikian, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.